Halo anak-anak kelas 6. Pagi ini kita akan belajar SPDP tema 1 tentang patung. Apa itu patung? Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang bersifat seni murni. Patung disebut seni rupa 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau dapat dikatakan memiliki volume dan dapat dilihat dari sisi mana saja. Nah, berdasarkan fungsinya, berikut macam-macam patung. Yang pertama, ada patung religi. Patung religi ini bertujuan untuk sarana ibadah dan memiliki nilai religius bagi umat beragama. Contohnya adalah patung Buddha di Candi Borobudur, arca atau patung Prajna Paramita di Jawa. Nah, ini kalian dapat melihat gambarnya. Selanjutnya ada patung monumen. Patung monumen bertujuan untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Contohnya ada patung monumen nasional atau biasa kita kenal dengan Monas. Lalu ada monumen Mandala di Makassar. Ada juga monumen Jogja Kembali atau Monjali. Dan ada juga Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada patung arsitektur. Patung arsitektur bertujuan untuk menunjang konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika atau keindahan. Kemudian untuk patung dekorasi bertujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan, misalnya taman. Contohnya adalah patung hias di taman. Yang selanjutnya ada patung seni. Patung seni bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahannya saja. Kemudian ada patung kerajinan, di mana patung kerajinan ini bertujuan untuk dijual karena yang membuat adalah para pengrajin patung atau biasa disebut pematung. Contohnya ada patung ikan dan patung kuda. Untuk teknik membuat patung ada berbagai macam. Yang pertama ada teknik modeling, yaitu membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Teknik yang kedua adalah teknik merakit, yaitu membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. Yang ketiga ada teknik cetak atau cor, yaitu membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam, hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Teknik yang keempat ada teknik membentuk, yaitu membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Teknik yang kelima adalah teknik kusir, yaitu membuat patung dengan cara menambah atau mengurangi bagian-bagian bahan dasar patung sehingga tercipta patung yang cantik. Biasanya bahan yang digunakan adalah bahan lunak seperti gips dan tanah liat. Teknik yang keenam adalah teknik pahat, yaitu membuat patung dengan cara mengurangi bagian bahan patung yang tidak diperlukan sehingga tercipta patung yang diinginkan. Biasanya bahan yang digunakan adalah bahan dari dasar keras seperti kayu, batu, tulang, dan granit. Bahan pembuat patung.
Berdasarkan jenis bahan pembuat patung, ada beberapa kelompok bahan pembuat patung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahan lunak, contohnya sabun, tanah liat, dan clay. Untuk bahan sedang, contohnya ada kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Untuk bahan keras ada dua jenis dari kayu dan batu. Untuk jenis kayu ada kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Untuk jenis batu ada batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu kualam atau marmer. Lalu ada juga bahan cetak atau cor, contohnya seperti semen dan pasir, gips, kuningan, perunggu, dan emas. Dan bahan-bahan ini disertai dengan bahan kimia seperti resin dan fiber. Berikut beberapa bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung sederhana. Ada bubur kertas, semen, tanah liat, kayu, gipsum, dan sabun batang. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca keterangan dari bahan-bahan tersebut dari buku LKS halaman 39 sampai 40. Kemudian alat membuat patung itu digunakan untuk membuat patung bergantung pada bahan dan teknik pembuatan patung. Alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat patung adalah sebagai berikut. 1. Pahat. Pahat biasanya terbuat dari bahan logam keras yang tajam. Dalam berbagai bentuk mata pisau, digunakan untuk membuat patung dari bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua ada butsir. Butsir merupakan alat yang digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari bahan-bahan lunak seperti tanah liat. Ujung butsir biasanya terbuat dari logam. Kemudian alat yang ketiga ada meja putar. Meja putar merupakan meja berbentuk bundar yang dapat berputar ke segala arah. Fungsinya untuk memudahkan melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak melintari patung. Lalu kita juga dapat mewarnai patung. Nah, patung dapat diwarnai dengan cat air atau biasa disebut dengan akuarel. Apa itu akuarel? Akuarel adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan pelarut air dengan sifat transparan. Meskipun permukaannya bisa bervariasi, biasanya yang dipergunakan adalah kertas, tanah liat, papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Secara umum, cat air digunakan karena sifat transparansinya. Gouache adalah medium pengencer air yang tidak transparan tetapi bersifat menutup. Jenis patung berdasarkan posisinya. Berdasarkan posisinya, patung dibagi menjadi 4, yaitu patung freestanding, yaitu patung yang memiliki posisi berdiri tegak. Nah, kalian dapat melihat ya contohnya melalui gambar ini. Lalu ada patung zonet, yaitu patung yang memiliki posisi duduk, jongkok, tidur, backflip, dan lain-lain. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian selanjutnya ada patung bos, yaitu patung yang bentuknya hanya setengah badan. Kemudian ada patung torso, yaitu patung yang cara pembuatannya hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya, seperti tangan saja, kaki, atau kepala. Nah, selamat belajar!